Indonesia kerap dijuluki The Emerald of the Equator, negara 1000 pulau, macan Asia, dan julukan unik lainnya oleh negara-negara tetangga. Julukan di atas bukan sekedar omong kosong, karena pada dasarnya Indonesia kaya dengan potensi kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, serta dengan keragaman suku bangsa dan budaya yang sangat khas. Indonesia menjadi negara dengan budaya terkaya di dunia ini. Dengan segala yang Indonesia miliki, tak sedikit negara-negara lain yang mengakui bahwa Indonesia kelak dapat menjadi negara adidaya. Adanya Indonesia tidak terjadi begitu saja. Banyak perjuangan dan pengorbanan jiwa, harta, dan bahkan raga yang harus dilalui para pejuang pendahulu untuk mencapai Indonesia yang tentunya tidak menghabiskan waktu yang singkat. 76 tahun eksistensi Indonesia di muka bumi telah melewati penjajahan selama ratusan tahun. Munculnya komitmen untuk bersatu menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 silam. Berbagai upaya, baik pemberontak dan perang dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, hingga semua upaya dan pengorbanan para pejuang pendahulu pada akhirnya berbuah hasil, yaitu proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Proklamasi kemerdekaan ini sebagai awal Indonesia untuk meraih cita-citanya, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia, dengan beragam kekayaan dan sejarah perjuangannya, adalah milik kita sebagai generasi muda. Kita sebagai calon penerus yang saat ini menikmati hasil perjuangan para pendahulu kita, mengemban tugas untuk melanjutkan perjuangan mereka. Kali ini bukan untuk bebas dari penjajahan, tapi adalah untuk bebas dari kebodohan, kemiskinan, ancaman, dan ketidakadilan. Tidak dengan bambu runcing sebagai senjata, tapi dengan pengetahuan yang kita miliki sebagai senjata dan bekal untuk membawa Indonesia semakin dikenal dan disegani oleh negara lain. Perjuangan kita tentunya harus disertai rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Karena apa jadinya jika perjuangan kita dilakukan tanpa rasa cinta tanah air dan hanya dianggap formalitas dan kewajiban sebagai penerus bangsa saja? Mungkin perjuangan kita akan terasa semu dan lebih buruknya kita menjalani perjuangan mengharumkan negara sebagai beban. Kita patut menyadari bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin banyak tantangan yang muncul dalam upaya mencintai tanah air. Globalisasi menjadikan semua budaya dan pandangan ideologi di penjuru bumi dapat kita ketahui. Tak jarang muncul ketertarikan pada budaya asing yang dianggap lebih modern dan sedang tren, sehingga kita seakan lupa dengan budaya tanah air yang tak kalah luar biasanya. Rasa cinta tanah air yang mulai luntur akan jadi berbahaya. Karena tidak hanya rasa bangga akan tanah air yang luntur, tetapi juga lunturnya kepekaan kita terhadap ancaman yang mengancam keutuhan tanah air kita. Baik ancaman dari dalam seperti pemberontakan, radikalisme, perang saudara, dan sebagainya, maupun ancaman yang datang dari luar seperti ancaman teror dan perampasan kekayaan yang Indonesia miliki. Kita tidak dapat melakukan apapun
bila pada akhirnya segala yang kita miliki dan perjuangkan diakui pihak lain karena kekurangpekaan kita. Ingin marah dan menyalahkan pun tidak akan mengembalikan apa yang telah direnggut. Itu adalah mimpi buruk yang harus kita upayakan supaya tidak pernah terjadi. Upaya itu adalah dengan menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air yang mulai layu. Dengan berbagai upaya, salah satunya bela negara. Bela negara mencerminkan rakyat yang memiliki rasa cinta kepada negara dan didasarkan oleh perundang-undangan. Dalam hal ini, kita mengabdi sebagai pelajar. Upaya mencintai tanah air dapat dilakukan dengan teruslah cintai tanah air kita ini, karena jika rasa cinta tanah air ini pudar dan hilang pada generasi ini, maka tidak ada yang dapat meneruskan rasa cinta tanah air dan semangat perjuangan pada generasi selanjutnya.